Kalau kata bahasa Syariah kan malaisa lahu wirdun bahwa wirdun. Siapa orang yang nggak punya wiridan berarti dia monyet. Tapi bisa bagi punya kan? Iya saya ngeri-ngeri dikit. Ya jadi imam punya kan jadi imam ya. Oh kan Ustaz nggak punya kok bahaya. Jadi Ustaz keras sakti kalau hadirin yang rahmatullah subhanahu. Saya nggak tanya jamaah lah. Karena saya yakin punya wiridan semua insyaallah. Ya. Hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Antum bisa bayangin gitu ya. Kita hadir di satu talim isinya kunyuk semua. Kayak wiridannya. Ma'asyiral hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ketaatan. Taat itu ya semua hal. Mata taatnya ada. Kalau bahasa zakat ya semua hal ada zakat. Zakatnya mata mana? Ya lihat yang baik-baik. Lihat perempuan cantik itu ya Pak, sekali-kali. Sekali itu nikmat gitu Bang Midoy. Ini Bang Midoy diplotot. Karena dia takut kalau 2 kali laknat. Sekali itu plototin sejuk. Hadirin yang rahmati Allah subhanahu. Mata itu harus ada zakat. Baca Quran dengan mata kita. Bahkan Masya Allah, saya pernah salah satu ustadz di tempat saya di Asadia itu, dia tunanetra, nggak lihat utang, tapi hafal 30 juz. Saya nggak nanya jamaah. Ya, saya nanya Ustaz Imam aja. Ustaz Imam melek dari kecil. Tapi alhamdulillah beliau jadi ustaz, masya Allah. Ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian telinga kita. Nah ini bagian dari zakat. Zakat telinga itu dengerin nasihat, dengerin dikir, ya tadilah minimal dengerin Quran di HP lumayan lah, dikir telinga, ya zakat telinga kita, alhamdulillah. Nah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu. Kalau bisa juga jangan cuman sekedar karena yang ngaji suaranya enak kita jadi ngerasa gimana gitu, tapi rasain bacaannya. Umumnya kan kita enak itu karena nada dan karena suara, bukan karena isi gitu. Orang baca Qurannya cakep enak, rasanya ngeresep banget di hati. Tapi yang baca Quran jelek nggak ngeresep, berarti bukan Qurannya, suaranya, ya nggak? Ya subhanahu wa ta'ala. Kita salawat semangat kalau ada padron, tapi kalau nggak ada nggak semangat, berarti bukan salawatnya, musiknya. Nah belajar Islam itu ya begitu sih, belajar untuk bisa menikmati isinya itu. Itu sama halnya kita ngerasa bangga makan durian kulitnya doang. Enak gak? Enak buat kulitnya. Kan goblok orang. Coba aja, coba. Kan begitu, logikanya gitu ya. Kita senang ngeliatin misalnya salah seorang kita gitu lagi makan kacang apa yang seru buat, isinya nggak dimakan, kulitnya doang yang dimakanin ya. Lah ngapa kulit lo makan? Enak asin-asin. Ya kan begitu. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau ibarat kalau makan kulit ninjo mendingan dikit. Ya, kulit ninjonya isinya nggak ada nih ya, cuman kulitnya doang tuh yang merah-merah itu apa kalau bahasa Banten orang tangkil. Ya, tangkil itu dulu saya sering makan itu tuh waktu mondok, emang nggak ada lagi.
Itu masih mending lah, ini kita makan durian kulitnya dinikmatin, dijilat-jilatin. Enak duriannya, enak buat kulitnya. Ya Allah ya Allah, goblok. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Ayo belajarlah kita ngerasain isinya itu. Masya Allah, taat itu ya begitu sampai masuk ke dalam diri, sampai ke dalam hati, sampai menemukan yang namanya min ladzatil iman, nikmatnya beriman itu. Masya Allah. Tafadat ainahu, sampai netesin air mata. Ya Allah, nikmat rasanya. Kita kan zikir kalau nangis kalau urusan banyak doang. Astagfirullahaladzim. Beli kagak gablek itu doang urusan kita, ada yang baru nangis. Ya selain itu jarang kita nangis. Coba dah rasain nangisnya nih. Maka ada ulama yang menyatakan bahwa cobalah berdoa bukan fokus kepada harapannya. Ini agak sulit loh. Berdoa tapi tidak fokus pada harapannya, lebih fokus kepada Allahnya. Kan kita cenderung lebih mengutamakan harapan kita. Ya Allah, berikanlah saya rezeki. Rezekinya yang kita maksud, bukan Allahnya. Memang agak berat, tapi bisa. Jadi kalau Allahnya yang kita rasain, rezeki apa yang kita minta bahkan belum sempat disebut udah dibagi. Tuh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, udah disiapin sama Allah. Ustaz ini contohnya, maaf nih saya contohin Ustaz ini. Itu kalau habis sholat Jumat beliau doa karena Allah, ijabah pulang di amplopin aja. Tahan orangnya langsung. Ya Allah ya Allah, itu subhanallah. Salimam ada aja jadwalnya. Ya, Pak saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taat itu sampai sebegitu. Hadirin, kemudian yang terakhir apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau katakan bahwa dari waminal Allah, dari segala contoh, yang fika al mautu ibratan, maka cukuplah kematian sebagai contoh. Nabi yang bilang kafa bil mauti wahid, cukuplah kematian sebagai nasihat. Dia diam tapi nasihatnya begitu dalam. Orang meninggal ini kan dia, tapi nasihatnya dalam. Yang hidup bakal begini kok. Yang hidup udah berapa banyak amalan yang kau punya. Yang hidup, ntar ada nggak yang nganterin ke kuburan? Yang hidup, ntar anak-anak lo pada masih berbakti nggak sama lo? Kita ada suara. Jadi orang mati itu kalau kita dengerin nggak kedengeran, emang nggak ngomong apa-apa. Tapi itu nasihat yang kita disuruh berpikir dari situ. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ingatkan kematian itu karena bagaimanapun walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala. Lihat para auliaillah kita, ini sering kali saya sampaikan, para wali Allah itu meskipun mereka nggak ada, rasanya masih ada. Meninggalnya masih memberikan manfaat buat banyak orang. Kita sering jawab, ke Sunan Ampel pernah tak? Kayak apa itu? Wow, orang bejibun, orang pada jualan. Ya Masya Allah, bis dari mana-mana, jamaah dari mana-mana nyampe. Orangnya sudah nggak ada, tapi kemanfaatannya subhanallah, matinya mampu menghidupkan orang yang hidup. Nah ini hidupnya bikin mati orang hidup. Hidupnya nyusahin. Ya Allah ya Rabb, hadirin ya Allah. Itu kalau Ustaz Imam bilang wali juga teman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu ayo, ini kan kita, jadi
Jangan sampai ada cerita-cerita nggak baik. Hidup itu kan kisah. Ya, Quran sebanyak 6.236 ayat. Ulama lain mengatakan 6.666 ayat. Oh, isinya kisah. Ada kisah Ibrahim, Musa, Harun, semua ada. Kisah Nabi Muhammad SAW. Begitupun bangsa kita, itu pun berangkat dari cerita-cerita dulu, cerita lama. Kalau kata Mas Habib, ini cerita tentang Soekarno, ini sekarang diceritakan bagaimana, ini bagaimana. Jangan sampai kita, ini kan kayak orang-orang terdahulu, kita cerita aja masih bangga. Kita punya orang Indonesia yang mereka punya jasa buat bangsa. Lah jangan sampai kita ini, jangankan orang lain, anak kita aja ceritain kita malu. Dulu bapak lu jangan cerita. Nggak tega cerita. Apaan bapakku sampai kuat itu? Ya ada di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan dulu ngaji mau ngaji, mau ada maksudnya doang. Mau kriaan baru dia ngaji. Ada di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rob, ini mah cerita. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam cukup sebagai agama kita yang nikmat yang besar yang Allah kasih. Taat sebagai kesibukan kita, dan yang ketiga kematian sebagai nasihat kita. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam tiap kebaikan, Allah istiqomahkan kita dalam tiap ketaatan, dan Allah istiqomahkan kita dalam tiap kemanfaatan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على الصلاة والسلام على شفيع لنا والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.